Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview aplikasi offline ya, yang sebelum-sebelumnya saya banyak upload itu review aplikasi yang online. Dan sepertinya sudah cukup lama tidak upload review video aplikasi yang offline untuk pembukuan agen BRI Link ya. Nah, pada saat ini saya akan review aplikasinya ya, yang versi offline yang terbaru. Ini cukup mudah dan simpel. Untuk siapa aplikasi ini? Khususnya untuk pemilik usaha agen BRI Link ya. Jadi khusus ini dibuat lebih simpel, lebih ringkas, tidak terlalu banyak fiturnya, namun cukup fokus gitu ya ke pembukuan BRI Link. Saya akan mulai dari awal, yaitu dengan download aplikasinya, lalu menginstalnya, lalu mencoba untuk menggunakan aplikasinya. Jadi teman-teman nanti bisa mencobanya, saya akan sertakan link downloadnya di link deskripsi. Silakan teman-teman yang mau menggunakan aplikasinya, download ya nanti di link deskripsi. Oke, pertama-tama saya akan download dulu. Linknya sudah saya siapkan. Lalu pergi ke Google Chrome, pastikan ada internet ya di komputernya, atau kalau enggak bisa di handphone dulu, misalnya kalau komputernya memang tidak terhubung dengan internetnya di Google Drive. Nah, kita tinggal download saja, klik ini, di sini ada logo download ya, download. Nah, ini sudah ada timpa. Oke, mulai unduh. Kecil ya, 12 MB saja, 13 megabyte kurang lah. Lihat hasilnya di sini. Nah, ini ya, ini setup buku link API 1.0.0 rar. Nah, ini kalau rar kita ekstrak dulu ya. Caranya ekstrak itu klik kanan, lalu ke WinRAR, sini ekstrak here gitu, S2all. Nah, sudah hasilnya ini teman-teman ya. Jadi hasil ekstrak tadi adalah ini. Ini adalah file setup-annya. Jadi file instalannya kita harus menginstalnya dengan cara klik 2 kali saja. Ini klik yes. Nah, setelah ini muncul dialog dialog untuk apakah akan dibuat desktop ya. Di desktop ya kita centang saja supaya memudahkan ketika kita mau membuka aplikasinya. Lalu next lagi. Nah, dia akan mendownload teman-teman. Lalu sudah selesai. Ini ketika ini dicentang, dia ketika diklik finish nanti akan otomatis keluar aplikasinya. Kita tutup saja kita jangan buka dulu ya. Nah, kalau mau buka aplikasinya di mana? Di desktop ya, bisa langsung. Nah, ini dia. Nah, ini ya aplikasinya. Ikonnya seperti ini, klik 2 kali lalu langsung keluar dalam bentuk minimize ya. Kalau mau maximize di sini ada dibesarkan, dimaksimalkan gitu. Nah, ini tampilan untuk transaksinya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah pengaturan ya. Sini ada pengaturan. Nah, ini atur dulu mau pakai keamanan atau PIN ya. Jadi kalau aplikasi ini dibuka awal, dia akan meminta PIN. Kalau tidak, jangan diaktifkan. Lalu nama usahanya sesuaikan dengan usaha teman-teman. Logonya juga sama dengan cara klik di logonya seperti ini kalau mau diganti ya. Misalnya saya mau ganti ke yang kecil itu. Nah, ini misalnya. Sudah, lalu simpan. Di sini ada tombol simpan. Simpan, kita kembali lagi. Maka di sini sudah berubah ya, ini nama usahanya, ini logonya. Sudah berubah. Nah, setelah pengaturan kita masuk ke kelola sumber dana. Nah, ini sesuaikan teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan sumber dana atau sumber penampung yang ada di agen teman-teman. Jadi teman-teman punya saldo apa saja, silahkan dibuat di sini ya. Kalau mau buat baru, di sini ada tombol tambah. Nah, ini namanya teman-teman masukkan misalnya BRI ya. Nah, ini saldo awalnya berapa? Jadi teman-teman cek dulu di BRI-nya, di rekening BRI-nya ada berapa. Misalnya ada, setelah dicek itu ada 15 juta ya. Misalnya 15 juta. Lalu klik simpan, maka sudah bertambah 15 juta. Yang ininya bagaimana? Kita bisa hapus saja. Hapus, ini hapus. Kalau yang kas fisik ini bisa diubah nominalnya saja ya.
kalau namanya tidak bisa diubah karena sudah default. Jadi nanti, uang yang akan berkurang dan bertambah akan otomatis ke kas fisik ini, teman-teman. Misalnya ini kita mau ubah jadi 10 juta, simpan. Nah, jadi kita sudah punya kas fisik sama BRI. Lalu tambah lagi misalnya teman-teman punya ShopeePay, saldonya berapa, misalnya 1.500.000 atau 2 juta. Ya, 2 juta ya, seperti ini. Klik simpan. Jadi sudah punya 3 nih. Sini teman-teman bisa lihat total asetnya adalah 27 juta. Oke, di sini ada detailnya, kas fisiknya 10 juta, BRI 15 juta, ShopeePay-nya 2 juta. Lalu kita coba akan melakukan transaksi, teman-teman ya. Nah, sebelum transaksi, saya ingatkan dulu di sini, kalau aplikasi ini juga bisa apa namanya, menampung orang yang menabung. Jadi sudah ada fitur buku tabungan. Sini, teman-teman bisa masukkan nasabah barunya siapa, ya, tuh. Nanti kita akan bahas setelah membahas transaksi dulu ya, oke. Nah, ini transaksi misalnya ada orang yang mau transfer sebesar 1 juta ya, adminnya 5.000 dan, karena kita BRI Link ada potongannya misalnya, 5.000 potongan, banknya. Nah, kita klik tambah di sini, lalu jenis transaksinya pasti transfer. Nah, sumber dananya kita pilih di sini, karena tadi menggunakan, BRI Link, kita pakai BRI berarti ya. Deskripsi ini bisa diisi apa saja, saya sarankan untuk mengisi detailnya. Kalau misalnya itu tidak, apa namanya, tidak memakan waktu kalau kira-kira teman-teman butuhkan juga misalnya begitu. Caranya begini, BRI ini opsional ya teman-teman ya, bisa disamakan seperti ini atau terserah teman-teman enaknya seperti apa, atau dengan kebiasaan di apa namanya, pencatatan manualnya seperti apa. Nah, ini tadi kan saya katakan nominal transaksinya adalah 1 juta, biaya adminnya karena potongan banknya 5.000, berarti biaya adminnya itu lebih besar daripada 5.000 ya. Ini tergantung teman-teman juga, ya, berapa tarif admin ke nasabahnya. Lalu potongan bank itu adalah yang akan berkurang dari apa namanya, dari saldo gitu. Jadi admin banknya gitu ya. Nah, misalnya 5.000 simpan. Nah, maka di kas fisik sini sudah berubah sesuai dengan transaksi barusan. Awalnya ini adalah 10 juta ya, menjadi 11 juta 10.000. Kenapa? Karena 1 juta dari nominalnya dan 10.000 dari admin nasabahnya. Lalu di posisi BRI-nya berkurang ya. Dari tadi awalnya adalah 15 juta menjadi 13.995.000. 1 juta itu adalah untuk transfernya ya tadi, dan 5.000 itu ada potongan banknya. Jadi berkurang sebesar 1.005.000. Maka saldo akhirnya adalah 13.995.000. Seperti itu. Maka di sini kita bisa tahu nih total asetnya tadi kan 27 juta menjadi 27.005.000 rupiah. Ini berarti udah ada laba bersihnya 5.000 teman-teman. Kelihatan dari asetnya juga ya. Tapi kalau mau lebih jelasnya, teman-teman di sini bisa melihat laporan ya. Sini laporan. Nah, ini sudah ada nih 5.000 ya laba bersihnya. Detailnya di sini teman-teman setiap hari akan mendapatkan laporan seperti ini otomatis. Ya, sini 5.000, mau lihat detailnya tinggal klik saja, lalu akan keluar detail rincian laba ruginya. Total pendapatan 10.000, total pengeluaran 5.000, ini potongan bank ya tadi. Laba bersih 5.000. Nah, ini transaksinya ini ya. Pada hari itu adalah transaksinya ini laporannya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman dapatkan 5.000 laba bersih ya dari transaksi ini. Gitu. Oke, lalu kalau mau lihat mutasinya seperti apa, di sini juga sudah ada mutasinya. Jadi teman-teman bisa lihat mutasi ininya ya, mutasi dari saldo banknya. Misalnya melihat BRI. Fungsinya di sini agar teman-teman bisa merekonsiliasi atau menyamakan antara mutasi yang sebenarnya di rekening teman-teman. Gitu. Ini kalau misalnya ada selisih saldo nantinya ya. Nah, teman-teman bisa tracking atau mencari kenapa nih, selisihnya kenapa, dari mana gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan rekonsiliasi atau penyamaan ya,
gitu, antara saldo di mutasi di sistem dengan mutasi yang sebenarnya di rekening teman-teman, gitu. Di sini ada debit 1.005.000 ya, saldo akhirnya menjadi 13.995.000 seperti itu. Jadi bisa teman-teman lakukan penyamaan. Lalu kita akan coba lagi untuk tarik tunai ya. Sini tarik tunai sudah ada tarik tunai. Nah, tarik tunainya nanti kalau dipilih BRI, maka akun penerimanya BRI. Nah, maka yang akan bertambah rekening ke rekening kita adalah rekening BRI gitu teman-teman ya. Di deskripsinya bisa teman-teman tulis di sini tarik tunai, misalnya mau dikasih nama gitu ya, bebas itu terserah ya. Lalu nominal transaksinya misalnya 500.000, biaya adminnya 5.000 gitu ya, lebih murah karena tidak ada potongan bank misalnya gitu ya. Simpan, oke. Nah, sini sudah ada tarik tunai Andi ya, 500.000. Nah, di sini saldonya juga sudah berubah teman-teman ya. Dari kas basicnya sudah berkurang gitu ya. Nah, ini artinya kalau misalnya ditulis seperti ini, artinya ini adminnya yang akan ini kan 500.000 nominalnya ya, fee-nya adalah atau admin nasabahnya 5.000. Nah, admin nasabah ini akan selalu memotong 500.000 ini. Jadi intinya kita akan menyerahkan kepada pelanggan itu sebenarnya tidak 500.000, tapi 495.000 gitu. Ataupun bisa dikatakan seperti ini, kita kasih 500.000 kepada pelanggan, pelanggan ngasih lagi uang cash sebesar 5.000 ke kita gitu ya. Itu. Dan yang akan masuk ke rekening kita ini sudah pasti sesuai dengan nominal ini 500.000. Jadi yang masuk ke BRI 500.000, yang akan berkurang dari kas fisiknya adalah 495.000 begitu. Bagaimana kalau misalnya adminnya admin dalam gitu ya. Dia itu nerimanya utuh 500.000 gitu ya, tidak mau 495. Dan dia akan mentransfer sebesar 505.000. Bagaimana? Ya sudah, tulis saja 505.000. Caranya seperti ini. Berarti ya, tarik tunai misalnya ya, tulisnya seperti ini teman. Maka kalau ditulis seperti ini, artinya yang akan diterima oleh BRI adalah ya, yang bertambah ke BRI gitu ya, ke BRI kita ya, ke rekening kita itu adalah sebesar 500.000, 505.000 dan akan diserahkan kas tunainya atau kas fisiknya sebesar 500.000 kepada pelanggan. Gitu. Nah, seperti ini. Sini sudah kelihatan ya, ini laba bersih. Ada penaikan atau kenaikan dari total aset sebelumnya. Sebelum ada transaksi kan 27 juta tuh. Setelah ada transaksi sudah ada kenaikan 15.000 gitu. Kita juga bisa di sini lihat mutasi yang lebih rinci BRI. Nah, ini tarik tunai Deni ya, kredit ya, berarti bertambah ya. Nah, kan ini 505.000 bertambah ya. Nah, yang tadi yang nominal 500.000 ini 500.000 juga gitu. Lalu di laba rugi kita cek lagi. Nah, ini sudah ada 15.000. Fee-nya atau fee itu admin dari nasabah ya, bukan fee dari bank. Ini fee itu admin dari nasabah 20.000, lalu total pengeluaran atau potongan banknya 5.000, jadi totalnya 15.000 yang kita terima. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini sepertinya untuk fitur-fitur pembukuan BRI Link-nya sudah cukup ya. Nah, ini untuk penghapusan ya. Kalau misalnya ada penghapusan transaksi atau edit di sini bisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau hapus, ini bisa. Kalau ini coba saya kembalikan ya, hapus semua ya. Hapus. Sini hapus juga. Sini hapus juga. Saldonya akan kembali ke awal, teman-teman. Nah, artinya teman-teman tidak perlu ragu lagi kalau perhitungan saldo ini sudah benar. Jika ada selisih, pertanyaannya bukan apakah aplikasi ini benar ngitungnya atau tidak, tapi apakah inputan ini sudah benar, inputan yang dilakukan sudah benar atau tidak. Atau apakah ada yang tidak terinput gitu, atau ada uang hilang misalnya. Seperti itu yang harus dicari, teman-teman ya. Kita akan bahas sekarang buku tabungannya. Bagaimana buku tabungan ini? Apakah akan mempengaruhi kasnya? Jawabannya kita akan lihat ya sini. Nama nasabah misalnya ini nama nasabah kita masukkan ya. Baru nomor HP-nya kita simpan. Nah, ini sudah ada ya. Nah, misalnya ini Ahmad ini melakukan tabungan awal. Klik saja Ahmadnya, di sini klik setor tunai. Nominalnya misalnya setoran awalnya dia 1 juta.
Itu setoran awal. Ini mau diisi atau tidak silahkan, ini opsional. Lalu simpan. Nah, di sini saldo tabungan Ahmad ini sudah 1 juta, teman-teman ya. Lalu bagaimana pengaruhnya ke kas ya? Kita lihat di sini. Kas fisiknya sudah bertambah, teman-teman. Kas fisik 11 juta. Di riwayat transaksi juga sudah ada tabungan setoran awal. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Di transaksi juga sudah otomatis masuk ke riwayat transaksi, teman-teman. Jadi ini sudah gabung, intinya seperti itu. Nah, udah gabung ke kas fisik gitu ya. Lalu misalnya ada lagi kita tambahkan ya, Denny, simpan. Nah, Denny ini melakukan setoran awal juga sebesar 15 juta atau tabungan ya, tabungan awal. Simpan. Oke, ini Denny sudah punya saldonya 15 juta. Ahmad sudah ada 1 juta. Nah, suatu hari misalnya Denny ini melakukan penarikan, dia kan udah punya nih saldo 15 juta, lakukan penarikan. Berarti yang harus diinput adalah tarik tunai sini. Nominalnya tariknya berapa? Misalnya ditarik 5 juta. Ya. Simpan. Nah, ini menjadi berkurang 10 juta. Lalu nanti di saldo kas fisik juga akan berkurang, teman-teman. Di sini fungsinya apa? Teman-teman meskipun dicampur ya kas fisiknya yang tabungan dengan disatuin sama modal, tapi teman-teman bisa tahu nominal buku tabungan uang buku tabungan itu berapa. Jadi uang orang lah gitu ya yang ada di kas fisik itu berapa. Nah, ini kan total dana nasabah di kas. Jadi teman-teman tahu tuh. Itu bisa memilah-milah atau bisa tahu lah. Jadi tidak kalau untuk membedakan sebenarnya uang modal yang asli itu berapa, lalu uang nasabah yang ada di modal itu berapa. Ya, yang berbentuk kas fisik tadi. Oke, setelah itu di sini ada laporan ya. Sini fee-nya 0 ya di sini karena tidak ada fee ya untuk tabungan. Sini juga tidak bisa karena ini kas tunai ya, masuknya ke kas tunai otomatis, teman-teman. Ya, setiap ada tabungan itu akan menambah atau mengurangi kas fisik. Gitu. Jadi setorannya bentuknya adalah dianggapnya adalah tunai. Gitu. Oke, cukup ya. Saya rasa oh ya, untuk hampir lupa ya. Nah, di sini untuk yang tabungan ya. Jadi di riwayat transaksi ini, tapi transaksinya adalah transaksi tabungan. Di sini tidak bisa diedit atau dihapus di sini. Jadi cara hapusnya ada di sini. Kita lihat buku tabungan. Nah, ini di sini langsung teman-teman hapus ya. Misalnya tarik tunai tadi tidak jadi ya. Kita hapus. Nah, ini juga ini bertambah akan otomatis di kas fisik juga akan bertambah karena yang tadi penarikannya dibatalkan gitu, intinya seperti itu. Saya rasa sudah cukup ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan juga mudah dimengerti bagi teman-teman yang mau pakai aplikasi ini. Silahkan di download linknya sudah saya akan sertakan di link deskripsi, teman-teman. Kalaupun ada pertanyaan atau misalnya teman-teman dari aplikasi ini ada yang masih kurang nih ya, jadi teman-teman mau ada tambahan fitur apa gitu, teman-teman bisa menghubungi di kontak WA saya, nanti ada di deskripsi juga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.